Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pembahasan kita dari kitab fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab udhiyah, yaitu bab kurban ya. Dan sekarang kita melangkah ke bab yang selanjutnya atau bab ke-7 dalam kitab ini, yaitu akikah ya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama ya, kita akan membahas definisi akikah, hukum dan juga waktunya. Secara bahasa, akikah diambil dari bahasa Arab ya, dari kata al-aq yang artinya memotong. Aq ya, ain sama qaf ya. Pada asalnya ia digunakan juga untuk makna rambut yang ada pada kepala bayi saat lahir. Jadi akikah itu berasal dari kata aq yang artinya memotong, atau juga bisa dipahami dalam bahasa Arab kalau dikatakan akikah itu adalah bicara rambut bayi ya. Ala kulli hal itu adalah secara bahasa. Kemudian secara hukum syariat, apa yang dimaksud dengan akikah? Akikah adalah hewan ternak ya, yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7 saat rambutnya dicukur. Jadi masih berbicara rambut juga ya. Jadi hewan ternak yang disembelih, ini ternaknya atau jenisnya juga sama dengan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, udhiyah. Ya, bisa kambing, bisa sapi atau yang sejenisnya, ataupun unta. Namun secara khusus untuk akikah ini tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu dengan menyembelih kambing seperti itu. Nanti akan kita jelaskan sedikit perbedaan ya antara kurban dengan akikah. Jadi secara syar'i adalah hewan ternak yang disembelih untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7 saat rambutnya dicukur. Ia adalah hak anak atas orang tuanya. Jadi ini adalah hak seorang anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Jika orang tuanya masih ada, maka kewajiban itu kepada orang tuanya ketika dia sanggup ya. Maksudnya kewajiban di sini, hak itu harus ditunaikannya. Ya, kita belum belajar atau belum kita sampaikan hukumnya. Jadi jika orang tuanya ada namun tidak mampu, maka kakeknya ya, pamannya dan sebagainya ataupun saudaranya seperti itu. Kemudian kita akan membahas apakah hukum akikah. Ya. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad, jelas sangat ditekankan ya, tidak sampai ke derajat ataupun hukum wajib. Namun sangat dianjurkan bagi seorang untuk berakikah, karena ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang mulia Salman bin Amir ya. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'al gulami aqiqatuhu fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha ya. Artinya bersama anak yang baru dilahirkan itu ada akikahnya, maka alirkanlah darah, maksudnya hewan akikah disembelih ya untuknya, untuk anak kecil tadi, dan singkirkanlah gangguan dari kepalanya. Ya, singkirkanlah gangguan dari kepalanya, rambutnya ya. Dan hadis ini ya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor atau 6/217 ya. Sangat jelas dalam hadis ini kita diperintahkan untuk menyembelih akikah. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Samurah ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Tudbah anhu yawma sabi'ihi wa yusamma
wa yuhlaqu ra'suhu, ya. Di mana akikahnya itu disembelih untuknya pada hari ketujuh dan dia diberi nama dan dicukur gundul kepalanya, maksudnya di kepalanya digundul seperti itu. Dan juga berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As, ya, radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu walad," ya. Artinya barang siapa diberikan atau diberi kelahiran anak, ya. Fa habba an yansuka anhu falyansuk. Lalu dia ingin menyembelih akikah untuknya, maka hendaklah dia menyembelihnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dan juga Imam An-Nasa'i dan juga imam-imam yang lain. Dari sini jelas kita mengetahui banyak dalil, ya, atau petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akikah. Dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian kita akan membahas kapan atau waktu akikah tersebut. Di sini muallif mengatakan dengan keluarnya anak secara keseluruhan dari perut ibunya, maksudnya dari rahim ibunya, ya, maka saat itulah waktu bolehnya menyembelih akikah masuk. Maka ketika seorang bayi itu keluar dan sudah sempurna keluar dari rahim ataupun dari perut ibunya, saat itulah mulai dihitung, ya. Dihitung masuk hari hitungan akikahnya. Sedangkan waktu yang dianjurkan, ya, berlanjut terus sampai anak balik, ya, sampai anak balik. Di sini muallif lebih condong kepada pendapat ini, ya, nanti akan kita sampaikan juga. Hanya saja disunnahkan agar akikah dilangsungkan pada hari ketujuh dari kelahirannya. Sebagaimana yang kita bacakan tadi, yang paling afdal memang hari ketujuh. Kapan penghitungan hari ketujuh itu? Jika seorang anak itu lahir hari Ahad, ya, maka akikahnya hari apa? Hari Senin, ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, bukan hari Sabtu, ya. Kita hitung ke belakangnya, salah tadi. Jadi kalau anak itu lahir hari Ahad berarti akikahnya hari Sabtu. Jika lahirnya hari Sabtu maka akikahnya adalah hari Jumat, seperti itu. Itu penghitungan secara singkat. Dan kita katakan tadi bahwasannya yang paling afdal adalah hari ketujuh. Dan juga muallif di sini lebih condong mengatakan sampai balik. Berarti kalau sudah balik tidak boleh lagi, ya, tidak boleh lagi akikah. Ini pendapat muallif. Namun Allahu a'lam itu dibolehkan. Jika memang seorang itu belum pernah diakikahkan, ya, dan mungkin dulu orang tuanya atau keluarganya tidak sanggup mengakikahkannya, maka boleh walaupun dia sudah balik. Boleh dia tetap berakikah. Dan ini dalil yang dipakai oleh muallif. Yang paling afdal adalah hari ketujuh adalah dalil yang kita bacakan tadi. Al-gulam murtahanun bi aqiqatihi, yaitu setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Di mana akikahnya disembelih untuknya pada hari ketujuh dari kelahirannya. Dan dia diberi nama dan dicukur gundul kepalanya. Yang memang lebih afdal hari ketujuh, ya. Kita cukur rambut anak tersebut dan disunnahkan juga bersedekah dengan ukuran atau timbangan rambut itu dengan emas ataupun perak, seperti itu. Jika 1 gram rambutnya mungkin, maka kita sedekah 1 gram emas ataupun perak, seperti itu. Nah, jadi kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan akikah dan juga hukumnya dan juga waktunya, ya. Waktunya yang paling afdal adalah hari ketujuh. Hari ketujuh, dan boleh kapan saja dia lakukan walaupun dia sudah dewasa. Ini bagian pertama. Kemudian kita melangkah ke bagian kedua. Kadar jumlah hewan ternak yang disembelih untuk akikah, ya. Muallif jelas di sini. Berapa hewan atau jumlah, kalau kambing lah kita katakan, yang disembelih untuk akikah tersebut. Di sini disunnahkan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Berdasarkan hadis Ummu Qurs, ya, radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anil gulami syatani mutakafiatani wa anil jariyati syah." Artinya, untuk anak laki-laki akikahnya 2 ekor kambing yang sepadan,
Dan untuk anak perempuan akikahnya 1 ekor kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Jelas ya? Kadarnya untuk laki-laki 2 ekor kambing. Untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Namun jika tidak sanggup, ya, umpamanya orang tuanya tidak sanggup, anaknya laki-laki, hanya sanggupnya 1 kambing, dibolehkan. Dibolehkan tetap berakikah 1 ekor kambing. Namun yang paling afdal adalah 2 ekor kambing. Kemudian apa bedanya dengan kurban ya? Kalau kurban sapi bisa untuk 7 orang. Unta bisa untuk 7 orang atau 10 orang. Kalau akikah tidak seperti itu hitungannya. Kalau dia mau akikah pakai sapi, ya, kalau perempuan 1 sapi. Kalau laki-laki 2 sapi, boleh juga satu sapi atau 1 unta atau 2 unta untuk laki-laki seperti itu ya. Jadi itulah sekilas tentang kadar ya dan jumlah hewan ternak yang disembelih untuk akikah. Laki-laki 2, perempuan 1. Namun jika tidak sanggup, ya, maka boleh juga 1 seperti itu. Kemudian bagian ketiga, memberi nama bayi, mencukur rambut kepalanya, mentahniknya dan azan di telinganya ya. Ini bagian ketiga. Yang pertama memberi nama. Ketika kita mengakikahkan anak itu, langsung kita berikan nama ya. Dan disunnahkan memberi nama bayi pada hari ke-7. Seperti yang kita katakan tadi yang paling afdal dari kelahirannya berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin ya rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Seperti yang kita katakan tadi, maka disembelihlah kurbannya itu pada hari ke-7 kelahiran. Kita katakan tadi kalau lahir hari Ahad, kurbannya hari Sabtu. Begitu juga sebaliknya, kalau lahirnya hari Senin, kurbannya hari Ahad, seperti itu. Disunnahkan memilih nama yang bagus untuk anak. Ini sangat dianjurkan orang tua memberikan nama yang baik untuk anaknya. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengubah nama-nama buruk dan memerintahkan untuk berbuat demikian ya. Nabi Muhammad mengubah sebagian nama sahabat yang buruk ya. Abul Khail umpamanya menjadi Abul Khair ya, atau Zaidul Khail jadi Zaidul Khair, seperti itu diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita punya anak umpamanya kita belum tahu ilmunya, kemudian kita tahu, boleh kita ganti namanya walaupun mungkin di ijazah ataupun di kartu nama tidak kita ganti. Nama anak kita umpamanya namanya Kata umpamanya atau Kodok umpamanya, kita ganti dengan nama yang baik. Umpamanya dengan nama sahabat, nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jelas nama-nama yang buruk itu kita ganti. Walaupun dia sudah diberikan nama umpamanya. Yang paling bagus adalah nama Abdullah dan Abdurrahman ya. Karena itu adalah 2 nama yang paling Allah sukai dan Allah cintai, dan itu berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna habba asma'ikum ya ilallah. Sesungguhnya nama-nama yang paling Allah cintai Abdullah ya dan Abdurrahman, jelas. Dan hadis ini ya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim 3/1682 ya, jelas. Jadi kita berikanlah nama anak kita nama-nama yang baik. Yang paling afdal tadi Abdullah dan juga Abdurrahman. Itu tadi dalam hal memberikan nama ya, kita kasih nama-nama yang baik. Kemudian mencukur kepala bayi. Jadi ketika kita sudah memberikan dia nama juga pada hari ke-7, kita cukur juga rambutnya. Ya, kita botak. Di sini muallif mengatakan disunnahkan mencukur rambut bayi laki-laki dan perempuan pada hari ke-7 setelah akikah. Ya. Dan bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, dia berkata ya, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan bi syatin wa qala ya Fatimah ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah ya. Jelas di sini Rasulullah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Hasan. Ini bukti boleh seorang kakek ya
memberikan akikah untuk cucunya jika memang orang tuanya tidak sanggup, ya. Hasan ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Hasan radhiyallahu anhu dengan seekor kambing. Ya, seekor kambing. Kita katakan tadi yang paling afdal untuk laki-laki adalah 2 ekor kambing. Namun Rasulullah di sini memberikan akikah 1 ekor kambing untuk Hasan. Maka itu dibolehkan, ya. Dibolehkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Fatimah, ya, ihliki ra'sahu." Wahai Fatimah, cukurlah rambutnya, ya. Rasulullah memerintahkan Fatimah, putrinya, mencukur rambut anaknya yang bernama Hasan, ya. Wa tasaddaqi, ya, dan bersedekahlah kamu, ya, bizinati sya'ri fiddah, dengan seukuran, ya, bersedekah dengan perak sebesar timbangan rambutnya tadi, ya, dengan perak. Boleh juga dengan emas. Tentunya perak lebih ringan, ya, karena harga perak itu dibanding emas sangatlah jauh. Ini bagian yang kedua, ya, dalam bagian yang ketiga ini, ya. Kemudian tahnik bayi. Diperintahkan juga bagi kita untuk mentahnik bayi. Karena ini yang paling dibutuhkan, ya. Bagi yang paling dibutuhkan bayi, ya, daripada suntikan-suntikan yang diberikan oleh dokter. Walaupun memang itu dibolehkan. Namun orang tua sangat dianjurkan untuk mendahulukan ini terlebih dahulu. Di sini, ya, disunnahkan mentahnik bayi dengan kurma. Sama saja apakah bayinya laki-laki ataupun perempuan. Jadi disunnahkan mentahnik anak kita dengan kurma. Apa yang dimaksud dengan tahnik? Di sini mu'allif juga menyebutkan maknanya. Tahnik adalah mengunyah kurma dan mengoles-oles mulut bayi dengan kurma kunyahan tersebut. Jadi kita ambil kurma sedikit, kita kunyah sampai betul-betul halus, ya, baru kita kasih kurma tersebut ke bibir ataupun sedikit mengenai lidah anak ataupun bayi tersebut, ya, sehingga sebagian darinya masuk ke dalam perutnya, ya. Maksudnya sehingga yang kita berikan tadi masuk sebagian ke dalam perutnya. Kita ketahui hikmahnya atau tidak kita ketahui hikmahnya, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sedikit ambil kurma, kita tahnik, kita buat di bibir anak tersebut atau sebagian ke lidahnya. Kalau bisa dia bercampur dengan air liur, ya, biar lebih mudah bayi tersebut memasukkan itu ke dalam perutnya seperti itu. Dan ini berdasarkan hadis, ya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wulida li ghulam, ya, fa ataitu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamar." Ya, jelas di sini seorang anak dilahirkan untukku. Lalu aku membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberinya nama Ibrahim, ya, diberikan namanya Ibrahim dan mentahniknya dengan kurma matang. Di sini jelas Rasulullah memberikan tahnik, ya, sangat jelas. Jadi orang tua, ya, memiliki anak, maka ditahniklah dengan kurma tersebut. Jadi ketika anak itu baru lahir, berarti sebelum lahir orang tuanya sudah harus menyiapkan kurma. Karena seorang itu atau seorang istri itu hamil tidak langsung hamil hari ini, hari itu lahir. Tidak ada seperti itu. Ya, hari ini hamil mau langsung lahir, tidak ada. Jadi orang tua masih diberikan Allah waktu 9 bulan, ya. Ada yang 6 bulan atau 7 bulan untuk mempersiapkan kurma tadi yang 1 biji. Harganya tidak mahal, ya. Jadi kita siapkan. Dan juga berdasarkan hadis Aisyah, di sini jelas, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bis-sibyan fayubarriqu alaihim wa yuhannikuhum, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan beberapa bayi kepada beliau. Maka beliau mendoakan keberkahan untuk mereka dan mentahnik mereka. Jelas Rasulullah mentahnik mereka, para bayi-bayi yang lahir tadi. Dan juga boleh kita mentahnik anak orang lain, ya. Mungkin orang tuanya takut kurang halus kurmanya, bisa dia minta tolong kepada yang lain. Tolong ini dikunyah sampai halus, gitu. Baru dikasihkan kepada bayi yang baru lahir tadi. Kemudian yang terakhir, ya, poin yang terakhir, azan di telinga bayi. Azan di telinga bayi ini memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang
mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Allahu a'lam. Namun itu dibolehkan ya. Mengazankan bayi dibolehkan. Adapun orang yang mengatakan ini tidak boleh, mereka menganggap hadis ini adalah hadis yang dhaif ya. Hadis yang lemah. Di sini muallif mengatakan disunnahkan azan di telinga bayi saat kelahirannya ya. Jadi saat dia lahir, umpamanya dia lahir, kemudian kita azankan sesuai dengan azan yang kita ketahui ya. Ada yang berkata dilakukan azan di telinga kanan bayi dan iqamah di telinga kirinya. Itu juga boleh. Azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri, itu dibolehkan. Ya. Berdasarkan hadis dari Abu Rafi' ya radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis shalah." Ya. Artinya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinga Ali ya. Di telinga bukan Ali ya. Di telinga Al Hasan bin Ali ya. Jelas Rasulullah mengazankan cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ya, anaknya Fatimah dengan azannya salat. Bagaimana azan salat? Seperti itulah Rasulullah mengazankannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi nomor 1514 dan beliau berkata hadis hasan sahih, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Jelas ya. Jadi dalam hal ini pintunya luas bagi teman-teman atau mungkin ustadz-ustadz yang mengatakan ini hadisnya lemah. Tidak masalah mereka meninggalkan ini, meninggalkan tidak mengazankan bayinya. Namun bagi orang yang mengazankan bayinya, mereka berdalilkan dari hadis Al-Imam Tirmizi dan hadis ini adalah hadis hasan ya, bukan hadis yang dhaif. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Sebagai rangkuman, akikah itu adalah hewan sembelihan ya, yang disembelih pada hari ke-7 kelahiran seorang bayi. Kemudian rambutnya juga dipotong dengan itu. Kemudian pada saat kita mengakikah apa saja yang bisa kita lakukan? Seperti yang kita katakan tadi ya, memberi nama, ya, mentahnik, dan juga mencukur kepala bayi dan juga mengazankannya. Kemudian berbicara tentang hukum akikah ini, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Dan kapan waktu kita mengakikahkan anak? Yang paling afdol kita katakan tadi adalah hari ke-7. Bagaimana menentukan hari? Jika lahirnya hari Rabu, berarti akikahnya adalah hari Selasa. Seperti itu. Jika lahirnya hari Kamis, berarti akikahnya adalah hari Rabu. Hari Rabu depannya maksudnya seperti itu. Kemudian berapa ekor yang disembelih? Ya. Jika anak laki-laki maka lebih afdol 2 ekor. Jika anak perempuan maka 1 ekor. Namun jika tidak sanggup untuk laki-laki boleh juga 1 ekor kambing. Dan kita katakan tadi perbedaan akikah dan kurban hanya sedikit. Ya, hanya sedikit, perbedaannya 1. Kalau kurban sapi boleh untuk 7 orang. Unta boleh untuk 7 orang atau 10 orang. Adapun akikah tidak. Kalau kita akikah dengan sapi ya 1 sapi untuk 1 orang. 1 unta untuk 1 orang. Adapun pembagiannya boleh. Boleh keluarga yang makan semua, boleh juga disedekahkan semua, boleh juga dihadiahkan semua, atau boleh dibagi dalam keadaan matang, atau boleh dibagi dalam keadaan mentah. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita di dunia dan juga akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.